Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir, tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik, Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlak dia? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat oh ini ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang, Pak. Ketutup. Ya, maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk, ya. Mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan, apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada rasa merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersit Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu. Bukan seuzon Bapak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, Nabi ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak.
Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman, Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib, Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat, nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Quran itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar kan? Apa arti kazim? Kaziminal ghaiz, bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa Al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa Al-Kazim ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad Al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah, ini yang harus kita benerin Pak. Kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati.
saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara dua aja, satu sehat, dua sakit. Termasuk saya, Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu, guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal, Pak, tapi beliau ngomong gitu, kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah, ya, benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang, gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang, gitu. Ya, benar nggak, Pak? Pakai sorban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya, suka dai yang mu'alaf. Sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem, Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya, ya. Itu harus dibersihkan, ada cara bersihinnya, ada zikirnya, dimandikan dulu, ada kan itu hukumnya. Kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya, pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Kan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman, akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbu, kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi, nggak tahu deh, ya, gimana jadinya masjid-masjid kita ntar, ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya, panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini
mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senengnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu? Banyak Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar-ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak, nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia gitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya, waras berarti kolbunya ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepekarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya kena kucuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok, disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu ya. Nah insyaallah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu, cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh ya. Semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya, amin ya rabbal alamin.